Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ngopi AHA. Sekarang saya sendirian aja. Istri sayanya lagi masak, jadi sendirian aja. Jadi saya nanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Oke. Nah hari ini mana sih? Kita akan ngomongin is salt bad for you? Oke, apakah garam itu jahat buat Anda? Oke, kita coba bahas ya. Ini mah yang saya tahu aja gitu. Jadi salt itu, garam itu rumusnya NaCl ya, natrium klorida gitu kan. Oke, dia itu melimpah di bumi kita itu. Kalau di air laut itu sekitar ada 45 kg per ton air. Per ton air berarti per meter kubik ya air itu. Jadi lumayan tuh, banyak juga ya kalau kalau mau jadi bandar garam ya bisa lah ya. Nah selain natrium itu ada kalsium. Dia dominannya di non fluid atau di jaringan yang solid gitu ya, di solid tissue. Kalau di dalam sel itu kebanyakan kalium atau potasium. Nah kalau garam sendiri yaitu natrium, jadi garam itu setengahnya natrium itu dia mayoritas ada di ekstraseluler gitu, maksudnya di luar sel gitu, tapi dalam cairan gitu. Jadi garam itu penting banget. Fungsinya itu ini cuman beberapa aja ya, banyak sih fungsinya. Itu sebagai sinyal antar sel di otak, juga neurotransmitter nembak butuh natrium untuk keseimbangan cairan dalam tubuh yang berakibat pada tekanan darah yang sesuai buat tubuh kita gitu. Nah banyakannya orang kalau dengar garam itu asosiasinya dengan hipertensi. Bahkan ketika orang hipertensi itu pasti disuruhnya diet rendah garam, ya kan? Nah sebenarnya itu ini gitu apa sih? Mungkin nggak sepenuhnya benar juga sih kalau menurut saya sih ya, menurut saya. Jadi ini ada prosesnya. Ketika kita tekanan darah normal biasanya kan 120/80 sistolik diastolik lah apa ya, terus kita konsumsi garam, natriumnya naik gitu ya. Nah, otomatis ini volume darah kita, volume cairan di darah kita itu juga naik gitu ya. Nah kalau naik otomatis misalkan dia itu menjadi 140/90 naik, dia hipertensi gitu ya. Nah tapi tubuh itu akan bereaksi gitu. Jadi karena cairan itu akan menekan filter di ginjalnya sendiri, akan menekan, jadi namanya diuresis namanya, tekanan diuresisnya itu akan mengeluarkan cairan tersebut gitu. Jadi dia akan kembali ke 120/80. Jadi kalau ginjalnya normal mah gitu ya, nggak ada faktor lain, ya balik lagi gitu mau konsumsi natrium. Jadi kalau kita konsumsi natrium misalkan kurang dari 10 kali kurang juga nggak masalah, atau lebih dari 10 kali juga nggak masalah gitu ya. Nah jadi karena dia akan maintain balik lagi gitu ke tekanan darahnya gitu. Ntar kita bahas kenapa orang bisa jadi hipertensi gitu ya. Oke. Nah ini kalau tampak ribet ya. Ini GFR itu glomerulus filter rate gitu. Di ginjal tuh ada yang namanya glomerulus gitu ya. Jadi rate filtrasi glomerulus. Nah ini reabsorpsinya, ini sekresinya yang dikeluarin, ini yang diserap kembali. Nah ini persentase reabsorpsinya. Misalkan apa sih ini deh? H2O tuh air ya. Air itu di dalam tubuh kita tuh hampir 3 liter. Dari mana ini dapatnya 180? Karena sehari itu ginjal itu memfilter sekitar 60 kali ya, 60 kali 3 liter. Nah
yang diserap karena air itu penting 179 liter yang disekresikan. Ini 1 liter ini yang kita pipis gitu. Oke, jadi ini sekitar reabsorpsinya sekitar 99,4. Ini gula misalkannya glukos ada 180 gram misalkannya, dalam tubuh kita tuh hanya sekitar 3-4 gram gitu dalam seluruh cairan darah itu. Jadi difiltrasi 60 kali ya 180 gram juga. Nah karena penting dia nggak disekresikan ke lewat pipis gitu, jadi 100%. Ngerti kan? Nah kalau kita konsumsi 3 gram natrium, garam di dalam darah itu sekitar 6 gram ya, 9 gram gitu ya. 9 kali 60 ya 540, dia akan disekresikan 3 gram juga. Jadinya 537. 540 dikurangi 3 jadi 99,4%. Kalsium juga penting, dia akan 99% lah sekitar. Nah kalau kalium antara, karena dia mah jarang-jarang ada keluar sel ya, tadi di intrasel dia mau mainnya jarang gitu ya, dia ya, antara 88 sampai 99% juga. Nah urea itu hasil sampah lah ya, sampah sekitar 50%. Oke, di reabsorpsi, sisanya dibuang gitu lewat urin. Ada juga kreatinin dibuang semua, 0% yang diabsorpsi gitu, itu sampah dari metabolisme kita ya. Nah kalau kita misalkan konsumsi natrium 10 gram itu sekitar 4 sendok teh ya, karena 1 sendok teh kalau nggak salah 2,5 gram 2,5 gram natrium. Jadi ya 4 sendok teh gitu ya, banyak itu akan ya ini 540 sama ya, disekresikannya juga 530 gitu ya. Jadi reabsorpsinya turun dari yang tadi jadi 99,4 jadi 98,1. Nah kalau kita cuman konsumsi 1 gram ini rendah gitu, yang ini tinggi. Nah ini jadi 53,9 gram, jadi 1 gram sama yang disekresikan. Reabsorpsinya 99,8% gitu ya. Jadi mau banyak mau sedikit, kalau ginjalnya normal mah ya nggak jauh-jauh dari segitu sih gitu. Nah yang menyebabkan ya, kalau GFR itu kalau kita tes itu ada yang namanya estimated GFR gitu ya, harus di atas 90% kalau mau dikatakan ginjalnya sehat gitu ya. Nah tadi yang menyebabkan darah tinggi itu sebenarnya ada ini epinefrin itu stres. Nah, kalau stres kan suka naik ya tekanan darah ya. Nah, terus insulin tinggi ya, hiperinsulinemia gitu yang kronis, dia bikin, karena insulin itu kan nahan garam di ginjal jadi nggak bisa keluar, jadi menaikkan tekanan darah gitu ya. Dan kalau hiperinsulinemia itu menyebabkan ini sindrom X, sindrom metabolic syndrome gitu, yang trigliseridia tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi gitu ya, HDL rendah dan lingkar perut ya yang gede gitu. Nah ini insulin ini sih. Jadi kalau bingung kenapa Anda darah tinggi, kemungkinan ya insulin Anda tinggi. Lihat lagi dietnya bukan diet garam, tapi diet gula dan karbohidrat olahannya gitu. Jadi kalau balance natrium itu bagus gitu kalau
nggak balance ya gini, jadinya darah tinggi gitu ya. Nah, terus yang bagus garam apa sih sebenarnya gitu? Nah ini nih, ini nggak di endorse ya. Udah jelaskan ya, ada oke. Nah ini pink salt, bisa real salt, bisa Himalaya salt gitu ya. Jadi ya kalau saya sih pas olahraga konsumsi ya, karena ketika kita olahraga 1 jam itu sekitar setengah sendok teh sampai 1 sendok teh garam keluar dari tubuh kita lewat ya ini, lewat keringet gitu ya. Atau yang diet keto garamnya cukupi, karena diet keto itu menyebabkan insulin turun. Jadi sebaliknya, kalau insulin turun ya ginjal nggak nahan natrium, nggak nahan garam di ya, ginjal nggak nahan garam gitu, jadi keluar lewat garam ya gitu, jadinya kekurangan garam, jadinya kayak keto flu ya Bu ya, kayak pusing, nggak lemes, nggak fokus gitu ya. Nah, itu yang buat yang diet karbo itu intake garam perlu, yang olahraga juga ya intake garam perlu, karena olahraga juga mengeluarkan yodium ya. Boleh mau nanya apa Bu? Nah ini masalahnya ya, saya itu selalu apa sih, garam krosok dari laut ya. Kok nggak, masalahnya gini, kosher salt juga, korosok tuh ada yang real salt juga, ada yang korosok Bu, korosok. Jadi kosher salt namanya mungkin ya kalau itu mah ya. Jadi kalau saya nggak nyaranin dari laut mah, apalagi gandu yang putih itu nggak nyaranin, udah di bleaching gitu lah, karena dia cuman mengandung natrium klorida aja Bu, paling ditambahin yodium dan ada aluminiumnya juga supaya nggak menggumpal. Kalau ini dari gua gitu ya, jadi ancient sea gitu ya, laut purba gitu. Jadi kemungkinan zaman dulu mah kan orang nggak pakai plastik, jadi aman gitu ya, nggak mengandung mikroplastik kalau dari laut. Selain tadi mineralnya cuman natrium dan klorida aja, itu mengandung mikroplastik gitu ya, banyak mikroplastik, karena kan apa sih, si plastik udah di mana-mana ya sekarang mah ya. Iya iya dari plastik yang ya, kalau kamu makan plastik gimana lah. Cobain aja ya, kalau pengen tahu bahayanya makan plastik aja. Iya makanya yang ngeri aja itu makan plastik gitu ya, benar gak sih? Dan beda lagi tuh mah, kuda lumping. Jadi terus ini mengandung 80 plus trace mineral gitu ya, nggak cuman natrium klorida aja gitu. Jadi kalau saya saranin ini konsumsi ya, tapi pastikan jangan banyak-banyak. Kita jadi tanda tubuh butuh garam itu kita craving garam. Jadi kita pingin makan garam itu berarti tubuh kita kurang garam. Jadi itu aja tandanya masih ya, pengen yang asin-asin ya. Nah, beda sama yang pengen manis-manis, mungkin itu mah craving ya apa gula ya, itu kurang bagus gitu. Kalau ini mah turutin aja, karena kalau kita cukup garam biasanya craving manis berkurang bahkan hilang, benar nggak? Iya, jadi kan kalau di Afrika sana itu gajah atau jerapah gitu ya, kalau pingin garam itu mereka kayak punya radar sendiri gitu ya. Jadi nyari itu ya jilatin aja si daun gitu, kayak tahu posisi garam itu dari mana gitu. Memang garam itu makro mineral esensial ya. Makanya saya pagi-pagi itu selalu konsumsi air garam ini. Kalau nggak ada Himalaya salt juga nggak apa-apa sih ya, asal jangan gula yang udah dirafinasi gitu ya. Rafinasi yang putih-putih itu kurang bagus, saudara-saudara.
Ya gitu aja mengenai garam. Ada pertanyaan mungkin di komen aja gitu ya, berhadiah lah, berhadiahnya ya dijawab gitu sama saya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.